Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nepino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang serut tanam terbalik ya. Dan di depan kita ini adalah bahan serut yang sudah subur. Dan dulu ini juga saya lakukan teknik tanam terbalik teman-teman. Jadi untuk bagian bawah ini sebenarnya menghadap ke atas. Jadi yang bagian perakaran ini kemarin adalah tunas-tunas ya, sedangkan untuk bagian yang mengarah ke atas ini adalah akar tunjang teman-teman. Jadi kenapa beberapa orang itu menanamnya secara terbalik, karena memang untuk akar serut sendiri itu biasanya memiliki karakter yang bagus ya. Jadi yang pertama kesan ngepen itu pasti dapat. Ngepen itu besar dari bawah, kemudian semakin ke atas dia semakin mengecil, seperti halnya bahan ini ya teman-teman. Jadi ini besar, kemudian semakin ke atas dia semakin mengecil. Dan yang kedua biasanya karakter liuannya bagus teman-teman. Jadi ini kebetulan saya mendapatkan yang liuannya kurang bagus, cuman biasanya bagus-bagus. Jadi ini ada semacam liuan, walaupun tidak terlalu ekstrim, menurut saya juga sudah lumayan cukup bagus. Oke, cuma ada beberapa kelemahan ya kalau untuk tanam terbalik. Yang pertama itu untuk tingkat penanaman menurut saya agak susah. Terkadang tidak berhasil tumbuh teman-teman. Kemudian untuk menumbuhkan cabang-cabang yang berada di atas ini juga agak susah teman-teman. Kalau akar terbalik biasanya malah tumbuh di bawah seperti ini ya, dan nggak mau tumbuh di atas seperti ini. Nah ini adalah salah satu keistimewaan serut ya, yang bisa kita lakukan teknik tanam terbalik untuk mendapatkan hasil karakter pohon yang ngepen dan meliuk seperti ini teman-teman. Oke, dan bisa teman-teman lihat ya, biasanya untuk tanam terbalik ini biasanya di konsep bunjin seperti ini teman-teman. Jadi kita menitik fokuskan pada liuan batang dan karakter yang merit ini atau ngepen ini ya. Hanya saja misalkan untuk mempertegas konsep bunjin itu kan biasanya hanya kanopi berada di atas. Misalkan ini saya pakai, jadi biasanya yang ini hilang semua teman-teman. Jadi cuma meninggalkan kanopi berada di atas kecil kayak gitu ya biasanya ya. Cuma dalam serut dengan teknik terbalik ini menurut saya agak menjadi pantangan ya. Cuma ini baru kesimpulan saya saja. Jadi kalau misalkan ini nanti saya hilangkan hanya untuk mengejar konsep bunjin, nanti takutnya ada beberapa akar yang mati teman-teman di bawah. Jadi logikanya gini, akar itu kan membawa nutrisi ke cabang, sedangkan cabang juga membawa nutrisi ke akar. Ketika kita potong akar yang cabang yang ini, bisa jadi untuk jalur nutrisi ke akarnya ini nanti juga mati. Jadi bisa mengakibatkan akar yang ada di bawah ini juga mati teman-teman. Itu yang sering saya lihat di koleksi milik teman saya ya. Jadi ada beberapa cabang yang dipotong, ternyata ke bawahnya ikut mati. Itu hanya berlaku untuk kasus tanam terbalik teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi ini tidak saya potong, hanya saja nanti mungkin saya bikin kanopi kecil-kecil di sini saja. Jadi untuk untuk teknik tanam terbalik ini kita jangan hanya mengedepankan konsep ya. Jadi untuk keilmuan botaninya harus dapat juga, kayak gitu ya. Jangan hanya sekedar indah, cuma nanti ternyata kesuburannya terganggu, kayak gitu intinya. Ya, pada teknik tanam terbalik seperti ini, misalkan teman-teman mau cari bahan itu setidaknya ada space 1 jengkal ya, dimana teman-teman itu mengharapkan titik trubus teman-teman. Misalkan seperti ini, misal teman-teman menginginkan titik trubus di sini ya, titik tunas di sini. Setidaknya teman-teman itu harus mendapatkan akar itu minimal sejengkal seperti ini teman-teman. Jadi minimal segini. Karena seperti halnya ini ya, ini kan ada fase pengeringan teman-teman.
bagian atas. Nah, ini nggak mungkin ditumbuhi tunas. Biasanya ada tunas, cuma tunas air ya, jadi tunas yang nggak berkembang, minimal 1 jengkal. Nah, ini kan sudah 1 jengkal lebih nih, baru dia mau tumbuh di bawahnya ukuran 1 jengkal itu. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pengalaman saya kalau misalkan untuk teknik tanam terbalik. Memang terkadang ada yang bisa tumbuh di pucuk, misalkan di sini, cuma itu kan kemungkinannya sangat kecil. Jadi setidaknya kita memiliki antisipasi teman-teman. Kalau teman-teman mau cari bahan untuk konsep tanaman terbalik, setidaknya itu ada space 1 jengkal di mana titik tumbuh yang teman-teman harapkan, gitu aja ya. Dan untuk penanamannya sendiri biasanya saya perlakukan seperti menanam serut pada umumnya ya, yaitu dengan cara membersihkan dulu. Jadi menyikat semua bagian batangnya. Kemudian nah ini yang terpenting teman-teman. Jadi yang membedakan itu dalam hal penyungkupan. Biasanya saya kalau menanam tanam terbalik itu saya sungkup dengan teknik mumi ya. Jadi untuk akar yang kita arahkan ke atas ini saya bungkus dengan plastik semua teman-teman. Jadi saya bungkus dengan erat. Kemudian ketika nanti ada terubusan di sini semisal, itu kita lubang aja plastiknya. Jadi tunas itu biar keluar, cuma sungkup masih menempel di akar ini, di batang ini teman-teman. Jadi logikanya gini, kan kemarin ketika kita menemukan bahan ini kan di dalam tanah ya, jadi tidak terkena matahari langsung. Jadi kalau misalkan tentu saja itu lembab ya, jadi kalau misalkan kita expose ke matahari langsung, takutnya nanti malah stretch, biasanya mengeriput. Untuk akar itu biasanya mengeriput kalau misalkan terkena udara bebas. Jadi diusahakan kita sungkup full sampai atas, kemudian ketika terubus kita lubang saja plastiknya, jadi kita keluarkan saja untuk tunas barunya. Seperti itu teman-teman. Mungkin suatu saat akan saya contohkan ya, ketika saya menemukan akar atau batang serut yang akan saya lakukan teknik tanam terbalik. Karena itu tetap ikuti channel saya ya teman-teman. Oke, jadi ini akan saya lakukan wiring tahap pertama, karena itu mau saya pruning dulu teman-teman. Nah, ini saya rasa sudah cukup wiring tahap satunya, hanya untuk membuat kerangka konsep saja teman-teman. Jadi kerangka konsepnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan dalam tahapan wiring itu juga harus memperhatikan besaran cabang yang akan di wiring ya. Kalau misalkan seperti ini misalnya, ini harusnya memakai kawat 6 teman-teman. Berhubung saya tidak punya kawat 6, jadi saya pergunakan kawat ukuran 4, cuma saya double. Begitu juga dengan yang ini, seharusnya ini menggunakan kawat 4. Karena saya tidak punya kawat 4-nya udah habis, jadi ini saya bikin 3 sekaligus kawat ukuran 3. Seperti ini double juga. Jadi pada ini ya, intinya teman-teman itu juga jangan lupakan hakikatnya dalam wiring, yaitu cabang mengikuti kawat, bukan kawat mengikuti cabang ya. Kalau misalkan cabang belum mengikuti kawat, berarti kita harus tambah kawatnya lagi seperti ini teman-teman. Oke, jadi agar cabang itu mau mengikuti liuan kawat yang kita buat. Untuk wiring sendiri biasanya saya masih melihat teman-teman saya itu masih terkadang menggunakan kabel ya, kabel seperti ini. Nah, biasanya ini dalamnya kuningan, memang agak kaku, bisa kita gunakan. Saya sebenarnya tidak mempedulikan entah itu mau pakai kawat kah, mau pakai selain kawat bonsai, intinya ya hanya saja jangan lupakan hakikatnya dalam wiring teman-teman. Jadi cabang itu harus mengikuti kawat, bukan kawat mengikuti cabang. Jadi harus menyesuaikan kawatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam hal penekukan juga atau pengarahan cabang, kita juga harus
pertimbangkan alur gerak atau flow-nya ya. Seperti halnya ini teman-teman. Nah, ini kan alurnya enak ini ke atas ini. Jadi tidak terkesan memaksa. Jadi kita tidak perlu memaksa, misalkan cabang tumbuh di sini, kita arahkan ke sini kan nanti kesannya sangat memaksa. Jadi kita alurkan saja alurnya. Jadi seperti ini, ke sini kan enak. Nah, ke bawah ke sini. Nah, yang belakang juga. Misalkan cabang tumbuh di sini, kita nggak harus paksakan untuk membuat arah cabang ke sini, kan sangat memaksa nanti. Begitu juga untuk cabang terusan. Nah, ini saya pergunakan untuk cabang terusan gerak dasar teman-teman. Jadi ini nanti ke sini. Nah, jadi untuk PR selanjutnya adalah melakukan menunggu pembesaran cabang-cabang ini ya. Terutama yang ini untuk cabang terusan ini sangat lama ini nanti. Karena target saya adalah setengahnya dari ini, cabang ini. Tumbuhnya setengahnya dari batang utama ini teman-teman. Nanti untuk bagian atasnya kita bisa pikir nanti. Oke, jadi ini saya rasa sudah cukup untuk menahap wiring tahap 1 pada bahan bonsai dengan konsep bunjin ya, dengan teknik tanam terbalik. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.